Dari banjir balik kita beralih ke isu lain, yakni mafia tanah. Pemirsa, bermula dari kehilangan sertifikat hak milik tanah yang disimpan di rumah. Seorang aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Sleman bernama Akun Rumawas kehilangan sebidang tanah yang merupakan hibah dari orang tuanya yang berlokasi di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Sebidang tanah dengan SHM atas nama Akun Rumawas seluas 216 meter persegi dijual oleh Mar Intan yang tidak lain adalah ibunya dan dibeli oleh Handari Ningsi dengan harga 800 juta rupiah. Padahal bidang tanah tersebut dalam posisi diblokir oleh BPN Surakarta atas permintaan Akun Rumawas karena sedang dalam sengketa. Kasus yang telah berjalan selama 13 tahun tersebut hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Yang kami gugat adalah pembatalan pengikatan jual beli. Dikarenakan tanah tersebut masih atas nama saya, tercatat blokir BPN, dan masih terjadi sengketa di pengadilan. Objek sengketa di mana, Mas? Objek sengketa ada di Purwosari, Kota Surakarta. Selain menggugat secara perdata, kasus ini juga dilaporkan pidananya ke Polresta Surakarta dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Terkait kasus pidana di Polda DIY, Saudari Handari Ningsi sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan terkait kasus penggelapan atas SHM nomor 543 dan terkait laporan kami di Polresta Surakarta terkait memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik dokumen PBJB, saat ini masih dalam proses penyelidikan. Akun berharap kasus yang telah bergulir belasan tahun ini segera selesai dan bidang tanah yang sebelumnya telah memiliki SHM atas namanya bisa kembali. Oleh Wibisana, Berita 1, Sleman, Yogyakarta. Ya, in this economy, pemirsa, kasus mafia tanah menyebabkan banyak kerugian finansial, merusak kepercayaan publik, mengganggu stabilitas ekonomi, dan tentunya merugikan masyarakat luas termasuk negara. Melalui berbagai modus seperti pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan, para mafia tanah memanfaatkan celah hukum dan sistem yang ada untuk keuntungan pribadi. Kita lihat coba datanya, pemirsa, di layar di belakang ini. Jumlah kasus mafia tanah di Indonesia ya dalam beberapa tahun terakhir di 2020 hingga 2022 kami sadur datanya dari Kementerian ATR BPN begitu ya. Sepanjang 2 tahun ya 2020 ke 2022 ini ada 34 kasus, kemudian di 2023 ada 86 kasus, lalu di 2024 ada 98 kasus. Nah, Kementerian ATR BPN melakukan penindakan tegas ya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah sepanjang 2024. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar ikut aktif melapor kalau mengalami atau mengetahui kasus terkait mafia tanah. Sebenarnya jumlah kasus mafia di tanah Indonesia ini ada ribuan kasus begitu ya, namun sayangnya yang berhasil ditindak oleh pemerintah bahkan tidak sampai 10%-nya. Seperti yang bisa Anda lihat ini ya, tadi kita sudah mention di tahun 2020 hingga 2022 saja baru 34 kasus yang ditindak, kemudian naik di 2023 jadi 86 kasus dan kembali naik di 2024 jadi 98 kasus. Meski ini dibilang kemajuan, namun angkanya masih jauh begitu ya tampaknya dari jumlah kasus yang terjadi di lapangan. Kasus mafia tanah ini tak bisa dibiarkan begitu saja karena bisa menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Nah, berkaca dari kerugian kasus yang berhasil ditindak pemerintah saja pada 2022 kerugiannya sekitar 1,4 triliun. Angka kerugian ini naik drastis hampir 10 kali lipat di 2023 menjadi 13,2 triliun rupiah. Jangan kaget dulu tapi ya, karena di 2024 ini angkanya ternyata kembali naik menjadi hampir 42 triliun rupiah. Ini sih angkanya bahkan lebih tinggi begitu ya dari anggaran kementerian sendiri pemirsa. Menjadi ironi karena melejit di 2024 dari 2023 begitu hingga 41,68. Nah,
Lalu apa sebetulnya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah? Menurut Kementerian ATR BPN, oknum pejabat pembuat akta tanah yang terlibat dengan jaringan mafia tanah ini udah dipastikan dicabut izin profesinya dan izin praktiknya. Sudah disampaikan begitu, ini bahwa akan dicabut izinnya. Selain itu siapapun yang terlibat ke dalam jaringan mafia tanah ini juga terancam pidana. 3 pasal berlapis ya. Ini kita coba lihat, ini pasal 263 KUHP 7 tahun ancamannya, kemudian pasal 266 KUHP 6 tahun, lalu pasal 167 KUHP 3 tahun. Begitu ya ancamannya, di mana masing-masing hukumannya ini kan maksimal 7 tahun, 6 tahun dan 3 tahun. Lalu gimana juga kemudian modus mafia tanah ini begitu ya. Yang perlu mungkin Anda juga antisipasi, perlu cermat untuk mengamati kondisi begitu, identifikasi, karena umumnya modus khusus mafia tanah ini dimulai dari gadai sertifikat terlebih dulu begitu ya. Kemudian ada pemalsuan dokumen, rekayasa barang bukti di pengadilan, bahkan berkomplot dengan aparat begitu ya, dengan oknum aparat, dan kemudian yang terakhir ada pemufakatan jahat dengan makelar. Dari berbagai katakanlah ini isu-isu yang sempat terjadi atau juga kasus-kasus yang terjadi, tim riset dari Buniverse mencoba merangkum begitu ya upaya tadi, mulai dari kemudian pemalsuan dokumen, misalnya sertifikat AJB, surat warisan, lalu kemudian juga penyerobotan tanah fisik, penguasaan tanah yang tidak bersertifikat, penipuan transaksi jual beli, bahkan tadi sempat kita mention ada kolusi dengan oknum aparat dan pejabat desa, serta manipulasi melalui rekayasa perkara di pengadilan. Mereka juga tampaknya memanfaatkan begitu ya lemahnya pengawasan, kemudian kurangnya transparansi dan ketidaktahuan masyarakat tentang status hukum tanah untuk menguasai tanah secara tidak sah. Oleh karenanya kita juga perlu waspada, perlu hati-hati begitu mengetahui juga bagaimana status hukum tanah tersebut agar juga tidak menjadi sarana bermain oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, makanya indeks ekonomi pemirsa kita tampaknya mesti berhati-hati ya terhadap segala upaya pihak tidak bertanggung jawab untuk menguasai tanah secara ilegal. Dan yang paling penting sih ini ya, segera buat sertifikat atas tanah yang Anda miliki dan pastikan sertifikat tersebut asli. Jangan sampai nih kita udah capek-capek bikin gitu ya, nabung beli tanah yang kita mau bertahun-tahun, akhirnya kita kumpul duit kemudian beli tapi malah dicuri oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Ini rugi banget sih.